Al-Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh, hafizakumullah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mencoba mengingat kembali, memahami tentang salah satu syariat dalam Islam, yaitu tentang ilmu faraid atau ilmu waris, ilmu yang berkaitan dengan hukum waris. Dan ilmu ini sangat penting untuk kita ingat-ingat, untuk kita ulang-ulang, sebab setiap saatnya ada saja di antara kaum muslimin yang wafat dan meninggalkan harta, sehingga harta tersebut harus dibagikan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Banyak ulama yang mengatakan bahwa ilmu waris yaitu ilmun yu'rafu bihi man yaris wa man la yaris wa miqdaru kulli warisin wa kaifiyatu tauzi'. Jadi ilmu waris adalah ilmu yang dengannya kita akan mengetahui siapa yang berhak mendapatkan waris dan siapa yang tidak berhak mendapatkan waris, serta berapa persentase perolehan mereka masing-masing dan bagaimana tata cara membagikannya. Sehingga jangan sampai orang yang berhak mendapatkan waris kemudian kita tidak berikan dia warisan, atau orang yang tidak berhak malah kita berikan, atau orang yang harusnya mendapatkan setengah kita kasih seperempat, ya, orang yang harusnya 1/8 kita kasih 1/6 misalkan. Itu keliru. Nah jamaah rahmatullah, karena waris ini berkaitan dengan harta yang ditinggalkan si mayit, maka yang langsung membagikannya adalah Allah Azza wa Jalla. Langsung Allah turun tangan. Kenapa? Karena harta ini yang sering menjadikan seseorang ribut antar saudara dengan saudara yang lain, ya, dikarenakan harta. Maka bukan Rasul yang membagikan, bukan para ulama, tapi langsung Allah Azza wa Jalla yang membagikan harta itu secara rinci di dalam Al-Quran, ya, terutama dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Jamaah rahmatullah, kita akan mengetahui dulu siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan, ya, dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Untuk memudahkan mungkin saya akan mencoba menulis, ya, biar mudah diingat juga. Kita letakkan mayit itu di tengah-tengah. Ini mayit, ya, mayit. Ahli waris itu ada yang menjadi usul, ada yang menjadi furu, ada yang menjadi hawashi. Usul itu adalah ibu atau bapak, itu usul, atau kakek dan nenek. Kalau furu itu berarti ada putra, ada putri, ada cucu dari anak laki-laki. Kalau hawashi yang ke samping itu ada saudara, ya, ada paman. Jadi dia yang melingkari mayit, dia yang melingkari mayit. Kalau ahli waris dari kalangan perempuan, ini kita akan bicara perempuan semua sebelum laki-laki nanti. Pertama, kalau ke atas itu ada ibu, ya, ibu mayit, dia mendapatkan warisan. Kemudian ada ibunya ibu atau nenek mayit. Nenek mayit itu juga dapat warisan, mungkin dapat warisan.
Yang dimaksud dengan nenek ini adalah ibunya ibu atau ibunya bapak, itu dapat waris. Ya. Yang dimaksud nenek di sini adalah ibunya ibu mayit, ya, atau ibunya bapak mayit. Itu mungkin dapat waris. Kalau ke samping di sini ada istri, ya, istri mayit, itu juga dapat waris. Kemudian kalau ke bawah di sini ada putri, putri kandung. Kalau putri angkat bukan ahli waris, atau kalau putri tiri juga bukan ahli waris. Putri kandung, putri si mayit, atau ya di sini ada putri, di sini ada cucu perempuan dari anak lelaki. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki mungkin dapat waris. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Ya, cucu perempuan si mayit dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Tapi kalau cucu perempuan dari anak laki-laki, dia ahli waris, termasuk ahli waris. Pokoknya sesuatu antara si mayit dengan si fulan jika terhalang oleh wanita maka dia bukan ahli waris. Kecuali ini, nenek dari ibu, antara nenek dengan mayit terhalangi oleh ibu, tapi dia masih dapat waris. Tapi kalau antara si fulan dengan si mayit terhalangi oleh perempuan selain nenek, maka dia bukan ahli waris, gitu ya. Nah, kemudian kalau ke samping di sini, ini ada saudari kandung, saudari kandung, ada saudari sebapak, ada saudari seibu. Nah, ini mungkin juga termasuk dalam ahli waris. Saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Saudari kandung itu siapa? Antara dia dengan mayit ibu dan bapaknya sama, itu saudari kandung. Kalau saudari sebapak, antara dia dengan mayit bapaknya sama ibunya beda, itu saudari sebapak. Kalau saudari seibu berarti antara dia dengan si mayit ibunya sama bapaknya beda. Nah, ini kemungkinan dapat waris. Saudari kandung, saudari sebapak, dan saudari seibu. Kemudian di sini ada yang namanya mu'tiqah. Mu'tiqah itu adalah perempuan yang membebaskan budak. Kalau si mayit dulunya adalah seorang budak, kemudian dibebaskan oleh wanita ini, maka bisa jadi dia mendapatkan warisan dari si mayit ini, gitu ya. Itu mu'tiqah namanya. Kalau dahulu si mayit adalah budak, kemudian dibebaskan. Atau mu'tik, mu'tik itu laki-laki yang membebaskan budak. Misalkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah membebaskan Bilal bin Abi Robah. Bilal bin Abi Robah tadinya budak, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Ketika Bilal meninggal dan tidak ada ahli waris yang mengambil warisnya, maka yang mendapatkan waris adalah Abu Bakar radhiyallahu an, karena dia dahulu yang membebaskan budak. Itu namanya mu'tik. Tapi kalau perempuan yang membebaskan budak namanya mu'tiqah. Nah, ini semua ini adalah ahli waris dari perempuan. Kalau kita hitung ada berapa coba nih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang dari kalangan perempuan yang mungkin menjadi ahli waris. Ya. Nah, nanti yang mendapatkan waris adalah orang yang terdekat dengan mayit. Tidak mungkin semuanya. Kalau si mayit punya ibu dan punya nenek, maka yang dapat waris adalah ibu. Sebab nenek lebih jauh daripada mayit. Nenek terhalang oleh ibu, maka yang mendapatkan waris hanya ibu saja. Kalau ibu tidak ada, maka nenek dapat, gitu ya. Ada putri, ada cucu perempuan dari laki-laki. Kalau dia lebih dari satu, maka hanya putri saja yang mendapatkan waris. Cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan waris. Kecuali kalau dia hanya satu,
putri tunggal, maka dia setengah dan 1/6 diberikan kepada cucu perempuan dari anak laki-laki. Nanti kita akan coba hitung presentasinya atau berapa persen di antara mereka yang mendapatkan waris. Itu akan lengkap di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat terakhir. Nah, sekarang kita akan mengetahui dulu ahli waris dari kalangan laki-laki. Ya, ahli waris dari kalangan laki-laki. Biarkan ini perempuan di sini. Sekarang ahli waris dari kalangan laki-laki, kita letakkan mayit itu di tengah sama dengan perempuan. Ada yang ke atas menjadi usul, ada yang ke bawah menjadi furu, ada yang ke samping yang menjadi hawashi. Ya. Yang menjadi usul pertama di sini ada bapak. Ya, bapak mayit. Kemudian di sini ada kakek. Ya. Bapak dan kakek. Yang dimaksud dengan kakek adalah bapaknya bapak mayit. Bapak ibu mayit bukan ahli waris. Ya. Bapak ibu mayit bukan ahli waris. Si mayit punya ibu, kemudian punya bapak nih. Berarti kakek mayit dari ibu. Kakek mayit dari ibu bukan ahli waris. Sebab antara dia dengan si mayit terhalang oleh perempuan. Itu bukan ahli waris. Tapi kalau kakek dari bapak, antara dia dengan mayit tidak terhalang oleh perempuan, maka dia masih mungkin dapat waris. Yang kedua, kalau ke bawah berarti ada anak laki-laki atau putra. Ya. Anak laki-laki mayit ini juga dapat waris dari si mayit. Ya. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini semuanya menurut mayit ya. Kalau menurut mayit dia cucu. Ya. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki mungkin dapat waris. Kalau ke samping di sini ada suami. Ini kan kita sedang bicara tentang laki-laki, ya. Kita sedang bicara ahli waris dari kalangan laki-laki. Kalau ini perempuan semua, kalau ini laki-laki semua, gitu ya. Jadi suami mayit itu juga dapat waris. Kemudian kalau ke samping di sini berarti ada saudara kandung, saudara sebapak, ada di sini ada saudara seibu. Kalau ini saudari ya, ini saudari, itu saudara. Nah ini saudara kandung mayit, antara dia dengan mayit ibu bapaknya sama. Kalau saudara sebapak, antara dia dengan mayit bapaknya sama, ibunya beda. Kalau saudara seibu, antara dia dengan mayit ibunya sama, bapaknya beda. Itu mungkin dapat waris juga. Kemudian di sini ada paman. Paman di sini amun ya, bukan khalun, artinya paman dari bapak. Kalau paman dari ibu bukan ahli waris. Ya. Ini bahasa Arabnya amun atau paman ya. Paman kandung dan paman sebapak. Paman kandung dari ayah atau paman sebapak itu mungkin dapat waris. Ya, am syakik dan am lil ab. Kalau khalun atau paman dari ibu itu bukan ahli waris. Bibi baik dari bapak ataupun dari ibu bukan ahli waris. Ya, bibi, maka di sini tidak disebutkan bibi di sini. Ya, bibi baik dari bapak atau dari ibu itu bukan ahli waris. Bibi si mayit. Ya. Kalau paman kandung itu siapa? Antara dia dengan bapaknya si mayit, bapak ibunya sama. Kalau paman sebapak, antara dia dengan si mayit, bapaknya si mayit itu dengan dia, bapaknya si mayit dengan dia, bapaknya sama, ibunya beda, gitu ya.
Itu paman kandung dan paman sebapak. Kalau paman seibu dia bukan ahli waris. Ya. Kemudian ke sini ini ada mu'tik. Mu'tik itu laki-laki yang membebaskan budak. Kalau dahulu si mayit adalah seorang budak, kemudian tidak ada yang mengambil waris, maka dia yang mengambil waris. Ini terakhir mu'tik ini. Mu'tik atau mu'tikoh, orang yang terakhir mengambil waris. Gitu ya. Baik, kalau dari laki-laki di sini ada berapa? Pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gitu ya. Nah, ini orang-orang yang kemungkinan mendapatkan waris, tapi tidak seluruhnya. Yang mendapatkan waris adalah orang terdekat dengan mayit. Yang terjauh dia akan terhalang oleh orang yang terdekat. Misalkan si mayit punya anak laki-laki, si mayit punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka yang mendapatkan adalah anak laki-laki saja. Ya, cucunya tidak dapat. Kenapa? Karena terhalang oleh anak laki-laki. Kecuali kalau dia tidak ada, maka ini dapat. Ya, si mayit punya 2 anak laki-laki, ya, 1 meninggal, tapi di sini masih ada 1. Cucunya walaupun banyak terhalang oleh 1 anak laki-laki yang masih hidup itu. Gitu ya. Si mayit punya bapak, punya kakek, maka yang dapat adalah bapak, bukan kakek. Ya. Dan jika seluruhnya ada, artinya ada orang yang meninggal dan ternyata orang-orang ini ada semua, maka yang dapat hanya 5. Ya. Jika seluruhnya ada, ya, ada orang yang meninggal dan semuanya punya ini semua, dia punya anak, punya cucu, punya bapak, punya kakek, masih lengkap, maka yang dapat hanya 5 orang. Siapa itu? Yang pertama ibu, dia pasti dapat. Kedua putri mayit, dia pasti dapat. Kemudian putra mayit pasti dapat, bapak pasti dapat, kemudian suami atau istri. Sebab nggak mungkin suami istri dapat waris dua-duanya, gitu ya. Sebab yang mewarisi antara suami atau istri, yang meninggal antara itu dengan atau itu. Jadi 5 orang, ya. Kalau semuanya ada, yang dapat waris hanyalah 5 orang: bapak, ibu, putra, putri, suami atau istri mayit. Yang lain terhalang. Bapak dan anak laki-laki menghalangi seluruh saudara, seluruh saudari, seluruh paman. Ya. Kalau si mayit punya bapak atau si mayit punya anak laki-laki, maka bapak atau anak laki-laki itu menghilangkan seluruh saudara mayit, seluruh paman mayit. Itu namanya mahjub, mereka itu terhalang oleh bapak atau oleh anak laki-laki. Ya. Maka anak laki-laki itu menghilangkan seluruh saudara, menghilangkan seluruh saudari, ya, terhalang oleh mereka. Atau juga bapak sama, bapak menghalangi seluruh saudara atau saudari. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hukum waris Islam atau dalam Al-Quran, tata cara pengambilan harta waris itu ada 2 metode. Pertama, metode yang diambil oleh ashabul furud. Yang kedua, asobah. Ya, ada ashabul furud, ada asobah. Ashabul furud adalah mereka yang mengambil jatah waris sesuai dengan ketetapan yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran. Ya. Ashabul furud itu ada yang mendapatkan 1/2, ya, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan 1/3, ada yang mendapatkan 1/6, ada yang mendapatkan 2/3. Nah, ini 6 bilangan pecahan ini itu ada dalam Al-Quran. Orang-orang yang sudah ditentukan jatahnya oleh Allah itu namanya ashabul furud. Ya, ashabul furud. Kalau tidak ditentukan jatahnya,
itu namanya asobah. Asobah itu orang yang mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambilnya. Jadi berikan dulu waris itu kepada ashabul furud, sisanya untuk asobah. Kalau ada sisa dia ngambil, kalau tidak ada sisa dia tidak ngambil. Gitu ya. Asobah biasanya dari kalangan laki-laki. Anak itu, anak laki-laki, putra ya, putra si mayit, dia tidak dikatakan setengah, tidak dikatakan seperempat, tidak dikatakan seperdelapan atau sepertiga, seperenam atau 2/3. Sebab anak laki-laki adalah asobah. Dia mendapatkan sisa waris. Ya, tidak ditentukan. Nah, maka ada juga yang mendefinisikan bahwa ilmu waris adalah gabungan antara ilmu fikih dan matematika sederhana. Jadi kita hanya bermain angka di ini saja, tidak bermain angka yang gede-gede, enggak, yang sederhana, ya, yang sederhana. Kalau kita bisa mempermainkan angka ini, maka insya Allah kita akan memahami ilmu waris. Gitu. Nah, kita akan melihat sekarang ashabul furud. Kita bisa buka di dalam surah An-Nisa ayat 11. Ya, siapa saja orang yang Allah Azza wa Jalla tentukan untuk mendapatkan warisan. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah berwasiat, artinya Allah memerintahkan. Ya, Allah memerintahkan tentang harta waris anak-anak kalian. Aulad itu bisa anak laki-laki atau anak perempuan, itu namanya aulad. Ya, yang dilahirkan. Lidzakari mithlu hadzal unsayain, yaitu anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada anak perempuan. Ya. Kalau si mayit punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya putra, punya putri, maka mereka adalah ashabah berdua, sisa mendapatkan sisa waris. Sebab Allah tidak mengatakan seperempat atau setengah. Tapi dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzal unsayain, laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Ya. Kenapa 2 kali lipat? Ya, sebab kebutuhan laki-laki lebih besar daripada kebutuhan perempuan. Kalau menikah laki-laki harus memberikan mahar. Kalau berkeluarga laki-laki harus menanggung nafkah mereka. Sedangkan perempuan tidak. Ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Itu beda lagi nanti hukumnya. Ya, hukum hutang dengan hukum warisan itu berbeda. Ya, tapi kalau warisan itu lidzakari mithlu hadzal unsayain. Nah, kemudian ya, fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau si mayit meninggalkan putri lebih dari 2, tidak ada putra. Ya, si mayit punya 2 putri atau punya 3 putri atau 4 putri, maka putri-putri ini mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan, dengan syarat tidak ada putra. Ya, si mayit anaknya cuma putri semua, anak perempuan semua. Kalau lebih dari 1, ya 2, 3, 4, 5, maka mereka mendapatkan 2/3. Ya, 2/3 dari harta waris. Ya. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau putrinya putri tunggal, maka dia mendapatkan setengah. 1/2. 1/2 ya. Nah, jadi Allah sudah menentukan, ya, putri mayit itu kemungkinannya 3. Pertama, kalau si mayit punya putra dan putri, maka dia ashabah bersama putranya. Dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzal unsayain. Kalau tidak ada putra, ya, si mayit tidak punya anak laki-laki, semuanya anak perempuan, maka kemungkinannya antara 2/3 atau setengah. Kalau dia putri tunggal maka setengah, kalau lebih dari 1 maka 2/3. Itu ketentuannya. Jadi hanya ini, tidak mungkin 1/6, tidak mungkin 1/3, tidak mungkin 1/8 atau 1/4. Dia antara setengah atau 2/3. Itu untuk jatah waris
anak perempuan. Ya, kemungkinannya 3. Dia asobah bersama putra mayit, atau setengah kalau sendiri, atau 2/3 kalau lebih dari 1. Itu udah selesai nih. Allah sudah selesai membahas tentang putri. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Untuk ibu dan bapak mayit masing-masing sudus 1/6 dengan syarat si mayit punya anak. Ya. Jadi ibu mendapatkan 1/6, ayah mendapatkan 1/6. Ayah mayit atau ibu mayit sama, dapat 1/6. Kalau si mayit punya anak, baik anaknya laki-laki ataupun anaknya perempuan, baik tunggal ataupun lebih. Ya, ketentuannya itu. Ya. Ibu 1/6, bapak 1/6. Ini syaratnya harus kita hafal ya. Kalau si mayit punya anak, sebab kalau tidak punya anak nanti beda lagi, dia akan berubah. Ya, kalau si mayit punya anak, ibu 1/6, bapak 1/6. Kita lanjutkan firman-Nya. Ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau si mayit tidak punya anak dan yang menjadikan ahli warisnya adalah ibu dan bapak, artinya ibu dan bapak ada, maka ibunya mendapatkan 1/3. Ya. Si mayit tidak punya anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka ibu naik dari 1/6 menjadi 1/3. Bapaknya disebutkan tidak? Tidak, maka bapaknya adalah asobah, dia yang mengambil sisa. Ya, dia yang mengambil sisa nanti. Ibunya 1/3, bapaknya tidak disebutkan, maka para ulama mengatakan bapaknya menjadi asobah. Sebab asobah itu atau sisa waris, pertama ini anak yang mengambil asobah. Kalau tidak ada anak maka bapak. Bapak orang kuat kedua setelah anak. Jadi asobah itu ada bunuah, ada ubuwah, ada ukhuwah, ada umumah. Itu tingkatan asobah binafsi. Ada jalur anak, jalur bapak, jalur saudara, jalur paman. Kalau anak tidak ada maka bapak yang mengambil sisa. Kalau bapak tidak ada, anak tidak ada, maka saudara yang mengambil sisa. Kalau jalur saudara tidak ada maka paman yang mengambil sisa. Paman itu paling lemah. Kemudian kalau anak, bapak, saudara, paman tidak ada, maka mu'tik atau mu'tikoh yang mengambil sisa. Ya, ini mu'tik atau mu'tikoh yang mengambil sisa. Jelas ya? Nah, Allah Azza wa Jalla sudah selesai berbicara tentang jatah anak laki-laki, anak perempuan, ibu dan bapak. Jadi ibu kemungkinannya antara 1/6 atau 1/3. Bapak kemungkinannya antara 1/6 atau asobah. Gitu ya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit itu punya saudara lebih dari 1, ikhwatun itu saudara lebih dari 1. Kalau si mayit punya saudara lebih dari 1, maka ibu mendapatkan 1/6. Artinya terkurangi lagi. Maka ibu itu mendapatkan 1/3 itu dengan 2 syarat. Pertama, si mayit tidak punya anak. Yang kedua, si mayit tidak punya saudara lebih dari 1, baik saudaranya terhalang ataupun tidak terhalang. Dia 1/3. Kalau si mayit punya anak atau si mayit punya saudara lebih dari 1, maka turun dari 1/3 menjadi 1/6. Ini namanya hajbun nuqsan, terhalang tapi hanya terkurangi, bukan hajbul hirman. Ya, kalau hajbul hirman itu terhalang secara total. Nenek, ya mayit punya ibu, punya nenek, maka nenek itu terhajib hirman total, dia tidak mendapatkan warisan karena ada ibu. Ya, tapi anak ini menjadi penghalang untuk ibu yang tadinya 1/3 menjadi 1/6, atau saudara lebih dari 1. Itu kemungkinan ibu. Ya. Mimba diwasiyatin yusi biha audain,
Nah, ini harus perhatikan, pembagian waris itu setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutangnya. Jadi kalau ada yang meninggal dunia itu jangan langsung bagi-bagi waris. Keluarkan harta si mayit itu untuk 3 hal. Pertama, untuk pengurusan jenazahnya, beli kain kafannya, beli parfumnya, untuk jatah penggali kuburnya, itu diberikan, untuk itu diambil dari harta waris. Yang kedua, apakah dia punya wasiat yang berkaitan dengan harta? Kalau punya wasiat, maka tunaikan dulu wasiatnya. Misalkan, kalau saya meninggal dunia, maka 10 juta harta saya untuk Masjid Al-Muslimun. Itu wasiat. Itu harus tunaikan. Dan wasiat akan sah, pertama, tidak lebih dari 1/3 hartanya. Itu maksimal 1/3. Dan Rasul mengatakan as-sulus was-sulus kasir. 1/3 dan 1/3 masih sudah terlalu banyak. Itu maksimalnya. Yang kedua, wasiat tidak boleh diberikan kepada salah satu ahli waris. Kalau saya meninggal dunia, maka setengah harta saya untuk anak saya yang bernama fulan. Itu tidak sah. Ya, ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Untuk tetangga saya itu boleh. Ya, tapi kalau untuk anak saya itu tidak bisa. Jadi syaratnya itu, tidak boleh lebih dari 1/3 dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kalau dia mengatakan setengah harta saya untuk fulan, maka yang diberikan adalah 1/3-nya. Ya, sebab 1/3 itu maksimal. Ya. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana 'aliman hakima. Nah, Allah menutup ayat ini dengan katakan innallaha kana 'aliman hakima. Ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha tahu dan Maha bijaksana. Itu artinya pembagian waris ini itu berdasarkan ilmu dari Allah, bukan berdasarkan kejahilan, dan berdasarkan kebijaksanaan dari Allah, bukan berdasarkan kezaliman. Ya, ilmu waris ini berdasarkan ilmu dari Allah, tidak berdasarkan kebodohan, dan berdasarkan kebijaksanaan Allah, bukan berdasarkan kezaliman. Baik, kita lanjut ya. Surah An-Nisa ayat berikutnya. Ya, kita sudah berbicara di sini tentang putra, tentang putri, tentang ibu, tentang bapak. Di surah An-Nisa ayat 12 Allah berbicara tentang suami dan istri. Ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan kalian para istri akan mendapatkan setengah dari harta. Kalian para suami, apaan ya? Kalian para suami akan mendapatkan setengah dari harta istri kalau mereka tidak punya anak. 1/2. Ya, suami mendapatkan setengah. Kalau suami itu berarti waris siapa? Istri. Ya, suami mayit akan mendapatkan setengah harta istrinya. Kalau tidak punya anak, itu syaratnya. Bagaimana kalau punya anak? Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau mereka punya anak, maka si suami akan mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya. Baik anak itu darinya atau dari yang lainnya. Misalkan kita menikahi janda nih, punya anak 2. Kita menikah dengan dia belum punya anak, tapi dia sudah bawa anak, berarti dia punya anak walaupun bukan dari kita. Berarti kita mendapatkan 1/4 gitu ya. Jadi suami itu kemungkinannya ini, kemungkinannya antara setengah atau 1/4. Tidak mungkin 1/6, tidak mungkin 1/8, 2/3, itu nggak mungkin. Hanya kemungkinan antara 2 itu. Suami mayit ya, dengan syarat yang sudah jelas sekali. Kapan suami mayit mendapatkan setengah? Kalau si mayit tidak punya anak. Kapan suami mayit mendapatkan 1/4? Kalau si mayit punya anak, baik darinya ataupun dari yang lainnya, anaknya itu. Kemungkinannya itu. Sudah selesai ya, Allah sudah selesai membahas waris untuk suami mayit. Simpel sekali ya, antara setengah atau 1/4. Ya.
Nah, sekarang Allah berbicara tentang istri. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum walad falahunna tsumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna biha udain. Untuk istri, ya, dan istri itu mendapatkan 1/4 jika ya si mayit tidak punya anak. Istri mayit akan mendapatkan 1/4 kalau si mayit tidak punya anak. Kalau si mayit punya anak, baik darinya atau dari yang lainnya, maka kalian wahai para istri akan mendapatkan 1/8. Kemungkinannya itu, ya, istri itu kemungkinannya antara 1/4 atau 1/8, ya, dari harta si mayit. Kalau harta itu harta berdua, ini harta gono gini misalkan, rumah ini nyicilnya berdua suami istri, maka yang dibagikan hanyalah setengahnya, sebab yang dibagikan hanyalah harta si mayit, ya, harta dia itu tidak dibagikan. Itu dalam Islam seperti itu. Jadi harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Kalau ini hasil berdua, maka dibagi dua dulu, baru yang dibagikan adalah harta si mayit. Ya, simpel sekali, antara suami atau istri. Ya, suami kemungkinan setengah atau 1/4, istri kemungkinan 1/4 atau 1/8, dengan syarat yang jelas, ya, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghairu mudhar, ya, wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Nah, kemudian Allah berbicara tentang kalalah. Apa itu kalalah? Kalalah adalah, ya, mayit yang tidak mempunyai usul juga tidak mempunyai furu'. Usul itu ke atas, furu' itu ke bawah. Ya, dia tidak punya bapak, tidak punya kakek, dia tidak punya putra, dia tidak punya putri, itu namanya kalalah. Kalau mayit itu kalalah dan dia punya saudara atau saudari, di ayat ini saudara atau saudari seibu berdasarkan ijma'. Kalau An-Nisa ayat terakhir itu kalalah untuk kalangan bapak, ini kalalah dari ibu. Artinya dia punya saudara atau saudari seibu ini nih, ini ya, saudara atau ini saudara atau saudari seibu, ya. Allah berbicara tentang ini sekarang, surah An-Nisa ayat 12 ini. Maka saudara atau saudari seibu itu mendapatkan 1/6, ya, kalau hanya meninggalkan satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Kalau lebih dari satu, baik saudari seibu ada 4 atau campuran saudara seibu 1, saudari seibu 3, maka mereka berserikat mendapatkan 1/3. Maka ini saudara atau saudara seibu itu antara 1/6 atau 1/3. Ini juga sama ini, baik laki-laki atau perempuan. Dan ini dibagi rata. Beda dengan putra dan putri. Kalau putra dan putri lidzakari mithlu hadzal unsayain, laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Tapi saudara atau saudari seibu, ya, kalau 1 maka dia 1/6, kalau lebih dari 1 maka berserikat dalam 1/3, ya. Baik, ini ayat 11 dan 12 sudah selesai, ya. Mungkin ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Ayo, Pak. Menyebut asal harta tadi, dalam kehidupan kita terutama mungkin di Indonesia, rasa-rasanya kalau di rumah itu kan mobil tulis atas nama siapa, punya ini atas nama siapa, nanti begitu dibagi sesungguhnya harta yang si suami itu yang mana, harta yang si istri itu yang mana, gitu kan. Apakah ada diformulasikan saja dimudahkan atau harus ada penulisan ini adalah punya siapa. Makasih Bapak. Nah, iya. Gini, harta suami adalah harta yang dia dapat
ya harta yang dia dapat baik dari warisan sebelumnya, warisan bapaknya, atau karena kerja, ya itu harta suami. Harta istri juga sama. Jadi tidak sama antara harta suami atau harta istri. Bisa jadi istri lebih banyak hartanya daripada suami. Ya, harta yang sudah suami berikan kepada istrinya, misalkan suaminya memberikan kalung 10 gram, maka itu milik istrinya karena sudah dihibahkan, sudah diberikan. Tapi kalau harta berdua, yaitu yang dikatakan gonogini itu harta berdua. Ya, itu seperti itu. Jadi memang harus jelas ini milik siapa. Kalau rumah itu diatasnamakan istri dan memang niatnya untuk hibah, hadiah untuk istri, maka itu milik istri. Kalau kita meninggal dunia itu tidak dibagikan. Tapi kalau istri meninggal dunia, maka kita mendapatkan setengah atau 1/4. Kalau memang harta dia. Ya. Misalkan gini, kita coba sedikit latihan dulu ya. Coba waktu pun terus jalan. Biasanya kalau untuk menyelesaikan ilmu faraid, saya membutuhkan 4 jam ya untuk bisa langsung menghitung. Dan selesai seluruhnya 4 jam bisa lah, gitu, sekitar 4 jam. Ini hanya mukadimah saja, ya. Ini, mau dihapus nggak? Oh, jangan dulu katanya. Iya, misalkan gini, ya kita latihan di sini aja lah, di ruangan ini, ya. Si mayit meninggalkan satu istri, meninggalkan 2 anak laki-laki, meninggalkan 1 anak perempuan, meninggalkan ibu. Ya, baik. Mayit meninggalkan 1 istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan dan ibu. Mayitnya siapa? Mayitnya bukan suami. Sebab kalau suami hanya menurut istri saja, ya. Kalau menurut 2 anak laki-laki, yang mayitnya siapa? Bapaknya. Menurut ibu, mayitnya siapa? Anaknya, gitu ya. Maka mayit tidak bisa dikatakan suami. Suami hanya menurut istrinya saja. Tapi dia laki-laki ataupun perempuan? Laki-laki karena ada istrinya. Baik. 1 istri itu mendapatkan berapa? Nah, istri itu antara 1/4 atau 1/8. Tadi sudah diketahui ya. Di kasus ini istri mendapatkan 1/8. Alasannya karena ada anak. Kalau tidak ada anak, maka dia mendapatkan 1/4. Kita letakkan 1/8 buat istri. Nah, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ini kalau 1 anak perempuan, kalau tidak ada anak laki-laki, dia mendapatkan 1/2, setengah. Tapi karena ada anak laki-laki, dia menjadi asobah atau sisa. Ya, dia mendapatkan sisa ini atau asobah. Ibu mendapatkan berapa? Ibu itu antara 1/6 dan 1/3. Ya, ibu 1/6 alasannya karena ada anak. Ya, ibu itu akan mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak, baik laki-laki ataupun perempuan, atau punya saudara lebih dari 1. Kalau si mayit tidak punya anak dan punya saudara hanya 1, atau tidak punya saudara sama sekali, maka 1/3 ibu itu. Di sini ibu mendapatkan 1/6. Ya. Nah, tinggal dicari KPK. Ya, penyebut dan pembilangnya ini ada 1/8, ada 1/6. Berapa KPK dari 1/8 dan 1/6? Kelipatan persekutuan terkecil, 24. Ya, 24. KPK dalam ilmu waris maksimalnya 24. Ketika salah satu ini bertemu dengan 8, maka 24. Ya, KPK maksimalnya. Ketika salah satu ini bertemu dengan 4, maka 12. Ketika salah satu ini ya bertemu dengan 2, maka 6 maksimal KPK-nya. Itu mudah sekali. 24. Oke, 24 dibagi 8 berapa? 3 dikali 1 3. 24 dibagi 6 4 dikali 1 4. Ada sisanya berapa tuh?
24 dikurang 3 berapa? 21. 21 dikurang 4 17. Gitu. Ya. 17. Jadi bagaimana tata cara pembagiannya? Harta si mayit dibagi 24. Baru dikali 3 itu untuk jatah istri, dikali 17 itu untuk jatah 2 anak laki-laki dan perempuan, dikali 4 itu untuk ibu. Ya. Jadi harta si mayit dibagi 24 dulu. Misalkan si mayit meninggalkan 24 juta. Maka 24 juta dibagi 24 adalah 1 juta. 1 juta dikali 3. Ini 3 juta buat istri. 1 juta dikali 17 juta, 4 juta. Ya. Itu begitu. Karena ini ada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, dan Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah berwasiat bahwa anak laki-laki 2 kali lipat daripada anak perempuan, maka anak laki-laki dikali 2 dulu. 2 anak laki-laki dikali 2 jadi 4. 4 ditambah 1 anak perempuan 5. 17 juta dibagi 5. Nah, silahkan keluarkan kalkulatornya. Berapa? 3,4 juta. Oke, 3,4 juta. Nah, laki-laki ngambil 2 kali, perempuan ngambil 1 kali. Ya. Laki-laki ngambil 2 kali, dari 3,4 juta itu perempuan ngambil 1 kali. Nah, itu makna lidzakari mithlu hadzal unsayain. Bagaimana kalau istrinya ada 2? Tetap 1/8. Ya. Nanti 1/8 bagi 2. Ya. Atau ada 4 istrinya, maka 1/8 juga bagi 4. Bukan masing-masing 1/8. Gitu ya. Ya. Oh ya. Hanya saudara. Saudaranya kandung sebapak atau kandung ya? Baik. Saudara dan saudari, Pak. Maka dia mendapatkan asobah semuanya. Sisa. Saudara dan saudari ya, itu mendapatkan sisa daripada harta si mayit. Kalau si mayit tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya putra, tidak punya putri gitu ya. Dia hanya seorang diri, tapi punya saudara dan saudari kandung. Maka saudara dan saudari kandung itu dia mengambil seluruh harta si mayit dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzal unsayain. Sama ketentuannya antara putra dan putri. Itu dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat terakhir. Ya, surat An-Nisa ayat terakhir. Sebab kalau An-Nisa ayat 12 itu saudara dan saudari seibu, tapi kalau An-Nisa ayat terakhir saudara dan saudari kandung dan sebapak. Gitu. Yang mendapatkan waris adalah orang yang hidup ketika si mayit meninggal. Walaupun perbedaannya hanya 10 menit. Orang yang masih hidup ketika si mayit meninggal dia mendapatkan waris. Misalkan si mayit ini meninggalnya jam 12.00. Jam 12:10 istrinya meninggal. Maka istrinya masih mendapatkan warisan dari suaminya. Walaupun hanya 10 menit bedanya, tapi dia terakhir meninggalnya. Gitu ya. Jadi orang yang mendapatkan warisan adalah orang yang hidup ketika si mayit meninggal. Ya. Kalau meninggalnya berbarengan dan kita tidak tahu siapa yang meninggal duluan, itu nanti tanya ke ulama itu mah ya. Misalkan di kapal nih, keluarga meninggal di situ. Ini kita tidak tahu siapa yang lebih dahulu meninggal. Itu permasalahan kontemporer lah. Ya. Tapi mudahnya orang yang mendapatkan waris adalah dia yang masih hidup ketika si mayit meninggal, walaupun hanya beberapa menit bedanya. Iya, nggak dapat. Orang yang meninggal duluan justru dia yang memberikan warisan, bukan mendapatkan warisan. Nggak dapat.
Jadi dia diposisikan si mayit nih. Maka orang tuanya ibu atau bapak, dia yang dapat waris. Ya. Anaknya meninggal nih. Jam 12.00 anaknya meninggal. Bapak dan ibunya masih ada. Maka yang mendapatkan waris adalah bapak dan ibu. Bapak dan ibu tidak mungkin terhalangi. Jadi ada 5 orang yang tidak mungkin terhalangi: bapak, ibu, putra, putri, suami atau istri. Tapi kalau yang lain mungkin terhalangi. Gitu. Pak. Pak, biar dengar Pak, lagi Pak. Kan harta kita kan nggak dipisah. Misalnya istri meninggal, jadi tinggal ada bapaknya, berarti kan pakai anak-anaknya. Kan belum dibagi. Kita harta tidak dipisah. Apakah kita menunggu dua-duanya sehingga anaknya nanti membagi hartanya? Bagaimana? Terima kasih. Nah, Ustaz. Iya. Baiknya itu tidak menunggu dua-duanya. Ya, kalau ada seseorang meninggal, maka harta si mayit itu bukan hanya milik dirinya saja. Misalkan suami atau istri. Istri meninggal, harta itu pegang oleh suami terus. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebab jatah waris itu bukan hanya untuk suami. Bahkan suami hanya setengah atau seperempat. Anaknya itu lebih berhak mendapatkan warisan. Kalau anaknya itu belum pandai mengatur keuangan, itu boleh dipegang dulu, ya. Kalau anak itu masih anak kecil yang belum pandai mengatur keuangan, khawatir boros, khawatir habis, maka boleh diambil untuk dikelola. Tapi jatahnya sudah tertulis, jatah anak tersebut. Ya. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa harta waris itu adalah harta yang kita dapat, bukan hasil usaha kita. Ya, dengan sangat mudah sekali kita mendapatkan harta tersebut. Ya, maka kita harus tunduk dan patuh terhadap syariat yang telah Allah Azza wa Jalla tentukan. Dan saya mendapatkan beberapa kasus keluarga yang sampai saat ini sudah puluhan tahun, ya, waris itu belum terbagikan. Dikarenakan ada beberapa keluarga yang ingin menguasainya itu. Pak Ustadz, misalnya gini, uang ada 100 juta misalnya, meninggal si istrinya, yang 100 juta itu pada saat hidup kita tidak membedakan ini harta istri atau laki si suami, karena digabung satu. Walaupun rumah atas nama suami atau atas nama istri, dalam niatan kita bukan berarti istri, ya, untuk memudahkan administrasi saja misalnya. Jadi kalau total 1 juta tadi, begitu si istri satu per berapa dari 100 juta itu bahwa ya akan dibagikan dulu gitu. Kalau memang harus dibagi. Ini yang angka ini yang kita belum tahu. Terima kasih. Iya, ini mungkin yang dikatakan gonogini tersebut, ini diperkirakan saja. Ya, kalau memang tidak ada catatan maka diperkirakan. Kira-kira ini berapa persen harta suami, berapa persen harta istri. Yang dibagikan adalah presentasi hak si mayit. Adapun yang masih hidup hartanya tidak dibagi-bagikan. Ya, yang dibagikan hanyalah jatah si mayit. Misalkan 50-50 rumah ini, maka hanya setengahnya yang dibagikan. Dan harta waris ada yang mudah dibagikan, ada yang susah dibagikan, atau pembagiannya menyebabkan harta tersebut tidak terpakai. Misalkan kalau rupiah, dolar itu mudahlah dibagikan. Tapi kalau rumah, apalagi rumahnya kecil, ya tipe 3672, ahli warisnya banyak, ini tidak mungkin dibagi-bagikan. Maka jika tidak mungkin dibagikan, dia harus dirupiahkan, ya, dirupiahkan dan ditawarkan kepada saudara terdekat terlebih dahulu, bukan kepada orang lain dulu. Tawarkan kepada salah satu saudaranya, dia mau bayar atau tidak. Ketika ada yang mau bayar, maka rupiahnya baru dibagikan. Tapi kalau tanahnya luas, ya bisa dikotak-kotakan, maka itu boleh dikotak-kotakan. Gitu. Ya kalau tanah itu umpamanya kan
berbeda-beda gitu ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Itu bagaimana? Apakah harus berdasarkan tanah tersebut atau berdasarkan nilai gitu? Tanah ya Pak ya? Ya. Iya. Baik, kalau tanah itu berada di satu posisi, ya satu posisi, dan mungkin dibuat kapling-kapling, maka yang terbaik itu adalah dibuat kapling-kapling, kemudian tata cara pemilihannya itu diundi. Sebab ada yang di belakang, ada yang di depan. Saya pernah membagikan warisan yang di daerah Cibenem. Satu keluarga punya tanah yang cukup luas dan dia nempel jalan. Maka kita kapling-kaplingkan, ya, tapi bagaimanapun ada yang di depan, ada yang di belakang nanti. Untuk keadilannya maka diundi. Siapa yang keluar duluan dia berhak memilih kapling terlebih dahulu. Gitu ya. Itu kalau memang satu petak. Tapi kalau memang sangat jauh berbeda maka nilainya yang dibedakan. Nilainya. Ya. Wallahu a'lam. Ayo. Pada saat kapan Pak Ustaz? Jadi seperti ini, misalnya suaminya meninggal duluan, apakah waris itu bisa dibagikan langsung, atau istrinya duluan, apakah warisan itu sudah bisa dibagikan? Terima kasih. Iya, pembagian waris itu setelah melakukan 3 hal. Pertama, setelah mengeluarkan harta untuk pengurusan jenazahnya, artinya jenazah harus gugur dulu nih. Jangan jenazah masih dimandikan, waris sudah diperbincangkan. Itu tidak sesuai dengan adab dan akhlak kita kaum muslimin. Ya, jenazah sudah dikuburkan. Yang kedua, hutang sudah dibayarkan. Maka kalau kita punya hutang, catat hutang kita di buku agenda kita. Yang kapanpun kita meninggal, orang rumah sudah tahu berapa catatan hutang kita. Ya, khawatir meninggal lah kalau punya hutang. Jadi dibayarkan dulu hutangnya dari harta si mayit. Kemudian yang ketiga, ditunaikan wasiat kalau ada wasiat. Dan tadi wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dan tidak boleh diberikan kepada salah satu ahli waris. Setelah itu selesai, maka lebih cepat lebih baik untuk membagikan warisan. Ya, lebih cepat lebih baik. Sebab kalau ditunda-tunda itu akhirnya yang berantem itu cucu-cucunya, cucu-cucu si mayit. Dan itu realitanya sudah banyak sekali. Orang-orang yang pusing membagikan warisan karena ditunda-tunda hukum waris itu. Bisa. Warisan si mayit saja. Warisan si mayit, warisan si ibu. Iya, ibu meninggalkan harta apa saja. Sebab suaminya, suami si ibu itu mendapatkan 1/4 atau 1/2. Gitu ya. Kita anak-anaknya, kalau laki-laki yang mendapatkan asobah setelah ashabul furud mengambil jatah waris mereka. Gitu. Nah. Oh iya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah waris sering sekali terjadi ada 2 yang ingin saya tanyakan. Pertama, ada pengalaman, ada satu ahli waris itu punya waris 17 orang, Ustaz. Dia punya tanah sampai hari ini saya nggak tahu belum ya bermasalah dengan ahli waris. Jadi kalau waktu mau dijual tanahnya itu, yang satu minta uang 50 juta dulu, baru KTP bisa dikasih foto dan sebagainya. Sehingga itu bertahun-tahun nggak bisa dijual rumah karena ahli waris tidak sepakat. Pertanyaan saya Pak Ustaz, segitu komplikasinya masalah waris ini, kalau ada permasalahan siapa yang bisa
menyelesaikan secara tuntas. Tidak jarang banyak sekali ahli waris, masalah waris ini bermasalah. Padahal Pak Ustadz sudah terangkan Quran jelas sekali, tapi kenyataannya dalam praktek itu sulit. Yang saya tanyakan, apakah Departemen Agama bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini, atau apakah pengadilan umum? Sampai sekarang kita belum clear, karena selama ini kita hanya dikasih tahu bahwa ya keluarga aja secara damai. Sebetulnya itu tidak fair, karena tadi Pak Ustadz sudah singgung, kemungkinan yang bermasalah bukan anak, adik kakak, tapi masalah cucu-cucu yang bermasalah. Ini yang saya ingin tanyakan itu Pak Ustadz, apakah kita sebagai wali waris, apa namanya itu, mengadu ke siapa sehingga mendapat keadilan? Terima kasih Pak Ustadz. Nah, jazakallahu khairan. Iya, permasalahannya bisa disampaikan ke pengadilan agama ya. Saya kira masih ada itu. Masalah waris itu sudah diatur juga di pengadilan agama. Itu ada. Ya, atau kalau mau antar keluarga ya panggil orang yang memahami waris untuk didiskusikan dan disepakati. Ketika itu tidak clear juga, maka di pengadilan agama itu bisa langsung diputuskan. Ya, itu ada. Ya, dan memang waris ini syariat yang konsekuensinya sama dengan syariat lain, antara surga atau neraka juga. Ya, orang yang taat terhadap Allah Azza wa Jalla dalam hukum waris, dia akan mendapatkan surga. Di ayat ke-13-nya Allah mengatakan itu. Di ayat ke-14-nya dia ancaman untuk mereka yang tidak taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, terancam oleh neraka. Maka memang saudara atau saudari kita atau ahli waris yang lain itu pertama kali harus kita sentuh hatinya, ya, agar mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Secara kekeluargaan kalau bisa diputuskan, kalau tidak bisa putus maka ke pengadilan, insya Allah akan ada solusinya. Allah. Saya kira cukup ya, sudah mau jam 6 juga. Saya tidak ingin membuat jemu dan terlalu berlama-lama. Masih ada beberapa waris dan masih banyak sebenarnya tentang hukum-hukum waris. Ya, ada aul, ada rod nanti. Ya, ini dibahas dalam kitab waris dan di internet juga saya banyak ya, atau di buku-buku waris yang lain. Ya, ini hanya mukadimah saja. Silahkan nanti didalami lagi. Insya Allah kita ya akan bisa memahaminya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh,